Balik lagi dengan gue, Rulianda, di podcast yang kedua ya. Di podcast yang kedua ini gue mau membahas tentang ya mungkin sesuatu yang gue alami sih. Tentang anxiety ya. Ya beberapa minggu lalu gue diagnosis terkena anxiety. Mungkin banyak yang belum tahu ya, anxiety itu apa sih? Anxiety itu gue nggak bakal jelasin secara apa sih namanya, secara kedokterannya atau secara ilmiahnya. Mungkin gue bakal jelasin berdasarkan apa yang gue rasain ya. Oke, anxiety itu adalah rasa kecemasan yang berlebih terhadap semua hal, dan lo itu ngerasa lo itu gak dicintai oleh siapapun. Lo ngerasa orang yang dekat sama lo itu punya tujuan tertentu atau maksud terselubung. Jadi ya lo ngerasa orang-orang yang dekat sama lo itu gak tulus. Itu mungkin penjelasan anxiety versi guanya ya. Eh, Mungkin setelah film Joker kemarin itu banyak yang kayak sok-sokan, anjir nih gue anxiety nih, dan mereka ngerasa anxiety itu keren gitu. Sebenarnya nggak sama sekali. Bahkan hal itu benar-benar sangat menyiksa lo sih, karena dengan ketakutan-ketakutan seperti itu lu jadi kayak mungkin susah bersosialisasi, lebih introvert karena kecemasan-kecemasan tersebut. Sama sekali nggak keren, justru sangat menyiksa sih. Oke, oke, gue bakal cerita mungkin dari awal gue terkena penyakit ini kali ya. eh gue itu sebenarnya udah kena psikosomatis di tahun 2015. Pada saat itu gue ke psikiater dan gue disuruh menjalani terapi dengan meminum obat penenang yang namanya kalau nggak salah itu Xanax ya. Yap, gue disuruh minum itu selama 9 bulan. Tetapi pada saat 6 bulan gue stop obat itu karena gue ngerasa gue nggak mau bergantung sama obat. Dan gue juga ngerasa pada saat itu gue udah sembuh lah, udah mulai bisa berpikir secara sehat. Tapi ternyata terapi yang sedang gue jalani itu belum selesai. Dan ternyata terapi yang belum selesai itu berkemungkinan besar dapat menimbulkan kambuhnya penyakit tersebut, bahkan bisa menjadi sesuatu yang lebih parah lagi. Dan itu terbukti di gua pada saat itu gua hanya terkena psikosomatis, di mana itu adalah panic attack yang sekarang sudah menjelma menjadi anxiety, yang mungkin secara level anxiety itu berada di atas psikosomatis. Mungkin banyak yang nanya ya, kenapa sih bisa kena sampai anxiety gitu ya, atau bahkan psikosomatis? Hmm, Penyebabnya itu banyak sih, nggak cuma karena satu hal. Yang pertama itu, kalau di tahun 2015 itu, gue kehilangan bokap gue pada saat itu. Bokap gue meninggal di tahun 2013. 2013 pertengahan ya mungkin ya. Yap, dan di tahun 2015 itu gue kehilangan eh, orang yang sangat gue sayang, yang sudah 5 tahun menemani gue. Dan mungkin di situ menjadi pemicu ya. Ditambah lagi gue itu orang yang sangat gengsian sih. Gue tuh sangat, ya gue nggak pernah kayak curhat. Ataupun kalau ditanya orang, lu sedih nggak lu sih ditinggal sama bokap lu, ditinggal sama orang sayang? Gue pasti gue pasti bakal bilang enggak lah, gue biasa aja. Gue orang yang kuat. Ya, orang-orang yang ngerasa kuat kayak gitu ya, mungkin dari pengalaman gue sebenarnya sangat lemah mentalnya gitu. Cuma mereka nggak mau ngerasa dikasihani aja sama orang lain, dan mereka
ya sok-sok kuat dengan berkata seperti itu. Sebenarnya ya mereka mempunyai kesedihan yang mendalam yang nggak pengen mereka ungkapkan, ataupun mereka nggak mau orang lain tahu. Dan untuk di tahun yang ini gua mungkin nggak bisa cerita sih kenapa kenapa gua sampai terkena anxiety ya. Tapi penyebabnya sih gue tahu sih. Penyebabnya itu ya balik lagi, gue selalu memendam apapun yang gue resahkan, apapun itu. Gue merasa keresahan-keresahan itu bukan untuk dikonsumsi ke publik ataupun ke teman-teman gue. Gue ngerasa ya penderitaan gue ya cukup penderitaan gue. Gue ngerasa nggak harus menceritakan hal itu ke mereka. Dan ternyata kata dokter psikolog yang gue kunjungi itu adalah hal yang salah. Karena namanya manusia itu harus punya media untuk meluapkan emosi mereka. Entah cerita ke teman, curhat, ya atau apapun itu. Nah, gue itu kalau lagi apa sih namanya, lagi dalam pressure, dalam tekanan, atau lagi dalam masalah, ataupun gue lagi kayak sedih gitu kali ya, gue nggak pernah mengekspresikan itu dengan cara cerita ke orang lain. Gue selalu mengekspresikan hal tersebut itu dengan cara gue nulis, entah puisi atau gue nulis kayak short story, ataupun ya dengan cara uh, cover-cover lagu mungkin, walaupun suara gue nggak bagus ya, yang penting gue bisa meluapkan emosional gue aja. Tapi ternyata kata dokter itu pun tetap nggak cukup, karena manusia itu pada dasarnya adalah makhluk sosial, di mana manusia yang satu membutuhkan manusia yang lainnya. Yap, dan mungkin gue berusaha untuk memecahkan teori support system, di mana kalau kata psikolog ya, setiap orang itu harus punya support system, di mana lu punya circle yang satu sama lainnya saling mensupport. Nah, di situ gue coba mematahkan teori tersebut, di mana gue mencoba untuk membuat support system itu ya diri gue sendiri. Gimana caranya gue bisa mensupport diri gue sendiri tanpa harus membutuhkan bantuan orang lain, karena gue nggak mau ketergantungan dengan orang lain. Karena uh, dari pengalaman gue terlalu bergantung dengan orang lain. Alhasil pada saat gue ditinggalkan oleh orang tersebut, itu gue benar-benar down banget. Uh, dan ternyata kata dokter psikolog gue itu bukanlah sesuatu hal yang dibenarkan. Namanya ditinggalkan itu wajar. Cuma ya lu tetap butuh gitu loh, pegangan tangan orang lain. Ya misal tinggalin oleh satu orang, ya lu harus mencari orang lainnya, supaya ya lu punya support system untuk tubuh lu sendiri. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, separah apa sih anxiety yang gue idap gitu, yang sedang gue alami. Menurutku cukup parah sih, karena gue bener-bener udah gak mau kenal lagi sama yang namanya manusia. Dan gue mau ganti nama gue di KTP loh. Gue mau ganti nama gue di KTP. Terus gue mau tutup semua sosial media gue, Facebook, Instagram, terus Discord, Twitter, dan segala macemnya. Karena gue udah gak mau berhubungan sama semua teman-teman gue. Dan gue juga gak pengen dikenali orang lagi. Dan gue benar-benar pengen hidup sendiri. Dan misalnya nanti gue ketemu dengan orang-orang baru, gue udah bakal kayak melakukan suatu barrier lah, atau lebih tepatnya kayak jaga jarak mungkin ya. Kayak gue gak bakal membiarkan mereka untuk masuk ke hidup gue terlalu jauh. Yap, cukup parah, separah itu sih yang anxiety yang gue hadapi. Oke, untuk podcast ini tuh sebenarnya gue paham banget sih, apalagi di pandemi ini pasti
banyak banget sih kayak orang-orang yang terkena penyakit mental mungkin tanpa mereka sadari loh. Karena pada saat gue menderita psikosomatis pun itu sebenarnya uh, penyakit yang gue uh, yang udah kena ke gue itu sebenarnya udah kena dari beberapa bulan yang lalu, mungkin setengah tahun lebih gitu loh. Tapi baru baru apa namanya baru baru terdiagnosisnya di akhir tahun 2015. Karena waktu itu keluarga gue benar-benar ngelihat kayak gue kok aneh banget sih, benar-benar beda dari yang dulu. Dan akhirnya gue dibawa ke psikiater. Jadi pada saat lo terkena penyakit mental, ya mungkin lo nggak sadar. Karena penyakit mental itu nggak selamanya kayak lo harus gila sampai kehilangan kesadaran atau sampai parah seperti itu. Karena penyakit mental pun uh, banyak ini ya sih, banyak jenisnya, dan itu mungkin bakal menghambat menghambat lo dalam berproduktivitas. Makanya harus cepat-cepat untuk disembuhin. Dan pasti banyak yang nanya kan, gimana sih cara untuk nyembuhin atau menghindari psikosomatis atau bahkan anxiety. Yaitu dengan cara lo mencintai diri lo sendiri. Love yourself. Itu poin paling penting ya. Nah, tapi banyak yang masih nggak tahu caranya bagaimana mencintai diri lo sendiri. Ya mungkin ada beberapa orang yang kayak gue kali ya. Gue selalu memprioritaskan kepentingan orang lain dibanding kepentingan gue sendiri. Selalu mementingkan kebahagiaan orang lain dibanding kebahagiaan lo sendiri. Memang itu sesuatu yang baik. Cuma lo harus tahu batasnya itu di mana. Karena pada saat lo melakukan itu di luar batas, lo lupa gitu loh. Lo hidup itu bukan untuk orang lain, tapi lo hidup itu untuk diri lo sendiri. Bukan untuk orang tua lo, bukan untuk temen lo, bukan untuk pacar lo, bukan untuk anak lo. Memang lo mempunyai tanggung jawab terhadap mereka, tapi tanggung jawab terbesar lo itu ya di diri lo sendiri, bukan orang lain. Jadi gimana sih caranya lo mencintai diri lo sendiri, dan hal apa aja harus lo lakukan? Oh ya, sebelum gue bahas ke situ gini dulu deh. Uh, Anxiety itu ataupun psikosomatis itu mungkin terjadi karena pada saat lo belum bisa mencintai diri lo sendiri, tapi lo sudah mencintai orang lain. Jadi pada saat orang yang lo cintai itu tidak sesuai dengan ekspektasi lo, dan diri lo pun belum tahu cara menyayangi diri lo sendiri. Alhasil pada saat orang tersebut tidak sesuai ekspektasi lo bener-bener bakal down banget. Tapi kalau lo udah bisa mencintai diri lo sendiri, ya lo pasti bakal stop sedih lo terhadap orang tersebut. Karena ya lo udah tahu gitu loh, oh orang ini gak baik buat lo. Ya udah lo tinggalin dan lo harus bisa bahagia tanpa dia. Nah, hal-hal yang harus lo lakukan untuk mencintai diri lo sendiri itu yaitu dengan cara bisa mengatakan tidak kepada orang lain. Yap, salah satu caranya adalah dengan cara misal lo sayang banget nih sama orang, terus ada sesuatu permintaan atau hal-hal yang dia minta yang sebenarnya lo itu gak happy untuk ngelakuin hal tersebut, ya lo harus bisa bilang enggak gitu loh. Ataupun pada saat lo sedang menjalin suatu relation terhadap seseorang,
lo harus bisa mengakhiri hubungan tersebut apabila menurut lo hubungan kalian itu nggak sehat atau tidak membuat kalian happy. Oke, poin yang kedua itu lo harus bisa kayak ngasih reward, mungkin reward ataupun gift untuk diri lo sendiri yang ngebuat lo happy gitu. Karena pada saat lo sudah mencintai seseorang atau terlalu menyayangi seseorang, itu lo kayak lebih peduli ke mereka. Apapun yang lo dapatkan, apapun yang lo hasilkan, itu pasti lo bakal kasih untuk mereka. Dan lo lupa lu juga harus memberikan suatu hadiah untuk diri lu karena lu sudah berhasil mendapatkan hal tersebut. Itu pencapaian lo, bukan pencapaian orang-orang yang lo sayang. Oke, mereka mensupport lo gitu, tapi tetap aja usaha itu dari lo, bukan dari mereka. Mereka hanya mensupport. Tetap lo yang harus lo hadiahi lah, karena lu udah berjuang keras untuk hal tersebut. Oke, dan yang ketiga itu dengan cara memaafkan diri lo. Ya, manusia itu nggak lepas dari kesalahan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan lo menyesali kesalahan tersebut. Sebenarnya nggak usah disesali sih kesalahan lo. Oke, lo salah gitu loh. Ya, lo maafkan diri lo atas kesalahan tersebut, dan lu berjanji pada diri lo untuk gak melakukan kesalahan tersebut, bukan malah menyesalinya. Yang keempat, lo harus mengambil atau bernafas sejenak gitu. Lo harus istirahat. Istirahat di sini bukan dimaksud dengan lo rebahan atau lo tidur ya. Tapi istirahat di sini itu lo harus berhenti sebentar atas kegiatan yang lo lakukan. Misalnya lo kerja nih, lo kerja itu misalnya dari Senin sampai Jumat, atau bahkan ada yang Senin sampai Sabtu gitu. Lo ambil cuti, dan ya 2 minggu lah lo habisin cuti lo, dan lo istirahat gitu loh. Entah lo jalan-jalan, ya lo quality time dengan diri lo sendiri. Oke, memang lo punya kayak ambisi atau punya tujuan, tapi jangan sampai ambisi atau tujuan lo itu lo jadi melupakan diri lo sendiri. Karena pada dasarnya manusia punya batasan, kapan lo harus istirahat sejenak untuk memulai lompatan yang mungkin lebih tinggi daripada sebelumnya. Yap, mungkin itu 5 hal yang sedang gue coba untuk gue terapkan ke diri gue sendiri. Gimana gue mencintai diri gue sendiri, karena sebelumnya mungkin gue lebih mencintai orang lain dibanding diri gue sendiri, dan ternyata itu tidak baik untuk mental lo, untuk mental gue. Dan yang gue harapkan dari podcast ini yaitu adalah orang-orang yang mengidap anxiety, psikosomatis, atau bahkan kalau misalnya kalian belum mengidap penyakit tersebut tapi sudah ada gejala-gejala seperti yang gue rasain, itu kalian tahu gimana cara menghadapinya. Jangan pernah kepikiran untuk bunuh diri, walaupun kemarin-kemarin gue sempat kepikiran untuk melakukan hal tersebut. Tapi balik lagi, kita masih punya harapan kok. Kita masih bisa bangkit, dan kita harus bisa buktikan ke orang lain kalau kita itu layak untuk diperhitungkan. Dan kita juga harus yakin bahwa kita juga bisa bahagia. Oke, thank you banget untuk yang udah nonton podcast gue. Semoga bisa menjadi
bisa menjadi pertimbangan untuk kalian kalau kalian ingin melakukan hal-hal yang gak seharusnya ya. Thank you banget udah nonton. Bye bye.